Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ukhuwah. Wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal ikhwatul iman, ayuhal ulama wal fudala yang bisa kami sebut wa nakhussu bi dzikri. Yang pertama, Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Pesantren Gontor. Kiai Haji Tubagos Abdurrahman Al-Bantani, Kiai Haji Masri Sitanggang, Kiai Haji Ismail Yusanto yang belum tampil, mudah-mudahan beliau ada waktu dan kesempatan insyaallah bergabung dengan kami. Begitu juga Kiai Haji Aam Wahib Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Taha Yusuf Segaria, dan baru saja kita menyaksikan kalimat yang sangat bermanfaat sekali, yaitu dari Kiai Haji Mu'idunidillah. Sudah saya sudah ada saya. Inilah. Ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan Kiai Haji Ismail Yusanto. Kita pernah bertemu dengan Kiai Haji Mu'inudinillah ketika di Madinatul Munawwarah. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwatul iman. Dan yang paling nakhussu yaitu Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab hafizahullah wa yar'ahu. Kami menyampaikan ahlan wa sahlan biqudumikum min ardillahil haram ila hadzal watanal habib. Di medan jihad ini, di medan yang kita cintai ini. Wa ahlan wa sahlan biqudumikum. Mohon maaf Habibana tidak sempat menyambut dan menjemput hadratikum, tetapi kami kemarin sudah menyampaikan salam khusus kepada ajudan hadratikum Al-Ustadz San Haji dan Ustadz Ihsan Madura yang mengawal hadratikum dari Makkah. Ahlan wa sahlan. Nuhanniukum wa numannikum. Mudah-mudahan antum membawa keberkahan dan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia ini pada umumnya. Kami sangat ingat sekali dengan hadratikum yang mengenal sejak tahun 1990. Kita sama-sama ikut penataran P4 tahun 90 bulan Januari. Dan ayyuhal ikhwatul iman, beliau Habib Rizik adalah peserta terbaik nomor 2 di antara 10 terbaik. Sistem pola pendukung 45 jam selama 7 hari 7 malam. Saya seasrama dengan beliau di asrama KJRI Jeddah. Ahlan wa sahlan habibana. Baiklah ikhwatal iman rahimakumullah. Kami sangat tertarik dengan istilah revolusi akhlak. Kalau kita definisikan ta'arif daripada revolusi adalah inqilab. Makna al-inqilab di dalam mu'jam, al-inqilab tahawulus syai'i an wajhihi. Perubahan total sesuatu, baik itu pekerjaan, seseorang, institusi, maupun undang-undang secara total. Tetapi di sini ada akhlak. Di sini adalah karakter, perbuatan, ya, atau moral kita. Tata kehidupan kita, moral pemimpin kita, moral pejabat-pejabat kita. Ini adalah sangat tepat sekali kalau seandainya ada revolusi total dalam akhlak. Dan mudah-mudahan ke depannya insya Allah betul-betul bisa mengaplikasikan, merefleksikan apa itu inqilabul akhlak. Inqilab bil akhlak. Ayuhal iman. Maka jika kita melihat al-inqilab, bagaimana kita bisa merubah akidah kita,
Sebagaimana yang sudah dibicarakan oleh pembicara-pembicara yang pertama, maka inqilabul aqidah, supaya akidah kita betul-betul akidah yang benar, akidah yang lurus, yang hanif, akidah yang betul-betul ke Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti teladan Rasulullah berkebudayaan. Bukan akidah yang menurut tradisi, bukan akidah yang karena itu kebiasaan. Oleh karena itu, maka akidah yang benar, akidah semata-mata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka nah, bisa dilanjut. Tafadhol ya. Iya. Iya. Nah, sebagaimana kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat berbangga sekali umat Islam ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayah. Ini semua adalah sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Rasulullah ini. Maka kita ini adalah terbaik umat daripada umat-umat yang dikeluarkan. Lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh. Maka kita ini sebagai umat yang berkualitas, KW paling tinggi. Nah, karena apa? Karena kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Dalam hal ini, oleh karena itu, tugas seorang nabi, tugas para nabi, tugas para rasul, ini adalah bagaimana menyeru, berdakwah, mengajak kepada umat ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah ini diutusnya di dalam hadis innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlaknya nabi-nabi sebelumnya. Menyempurnakan akhlak para rasul sebelumnya. Bahkan menyempurnakan akhlak Nabi Musa. Akhlak Nabi Isa. Akhlak Nabi Ibrahim bahkan. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai pelanjut Rasul. Kita ini sebagai mandat Rasul. Kita ini sebagai umana'ur Rasul. Maka kita harus betul-betul bisa bisa meneruskan perjuangan Rasulullah. Bisa mentabik perjuangan Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ini seperti tidak ada waktu. Ini waktu sangat sempit. Ini sudah masanya. Ini sudah zamannya. Oleh karena itu, apabila Al-Habibana Rizik ingin mengistiharkan, ya, ingin menggaungkan tentang inqilab bil akhlak, tentang revolusi akhlak, perubahan akhlak di dalam segala tatanan kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, tidak heran kalau seandainya ini muncul dari Indonesia. Ini menjadi teladan dinun jauh dari Arab yang dirindukan oleh Rasulullah, yaitu umat Islam yang dirindukan oleh Rasulullah yang tidak bertemu denganku, yang tidak mengenalku, yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnah Rasulullah. Kemudian mereka saling mencintai, kemudian mereka saling menghargai. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul tampil di tengah umat ini. Betul-betul kita ini menjadi umatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Membuat perubahan total. Totalitas perubahan kita ini harus betul-betul kita memberikan keteladanan. Umat Islam ini bukan tidak mungkin kalau seandainya menguasai Cina. Bahkan umat Islam di Indonesia akan menguasai Cina, negeri Cina sana. Akan melahirkan Pancasila di negeri Cina. Akan membuat Bhinneka Tunggal Ika di Cina. Nah, yang diherankan, umat Islam di Indonesia yang menjadi pelopor pembebasan dari penjajahan, kemerdekaan dari penjajahan, menjadi bidan yang membidani kelahirnya Pancasila, yang memberikan aspirator kebinekaan Tunggal Ika. Kemudian bagaimana berbentuk NKRI, itu dari umat Islam dan dari ulama-ulama kita. Tetapi bagaimana di Indonesia?
Bagaimana kita umat Islam di Indonesia? Apakah sudah tidak ada lagi kekuatan-kekuatan? Sudah tidak ada lagi ulama-ulama yang betul-betul punya kepedulian untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan umat ini? Maka semuanya itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil apabila umat Islam di Indonesia ini tidak mengambil peranan untuk bisa memberikan kemaslahatan, untuk bisa memberikan teladan, untuk bisa mensejahterakan umat ini sebagaimana yang sudah terbukti dari sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu, maka revolusi akhlak ini akan berhasil, akan betul-betul bisa diwujudkan apabila kita kembali kepada syariatul Islam. Akan betul-betul kita mengeterapkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan pada gilirannya umat Islam, pada gilirannya ulama-ulama akan bisa menjadi khalifatullah fil ard, akan menjadi kepemimpinan di dunia ini, akan menjadi contoh di dunia ini sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Ketika umat Islam betul-betul menguasai, maka bukan saja memberikan kesejahteraan, perlindungan terhadap sesama umat Islam, bahkan terhadap berbagai pemeluk agama, dan bahkan terhadap lingkungan dan alam ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam ini memberikan jawaban, memberikan solusi untuk kegagalan kapitalisme, untuk kegagalan bagaimana liberalisme, untuk kegagalan sosialisme, komunisme yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana keadaan di dunia ini, bagaimana keadaan kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini. Apalagi sekarang, negara Islam tetap ada. Umat Islam semakin bertambah populasinya, komunitasnya. Tetapi seperti sekumpulan yang ditinggalkan oleh induknya. Sekumpulan yang sudah kehilangan induknya. Nah, oleh karena itu, peranan umat Islam ini sangat ditunggu-tunggu yang sebenarnya. Sangat diharapkan peranannya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan salah satu harapan kita, Habibana Al-Habib Rizik bin Syihab ini menjadi salah satu ulama, salah satu komponen umat Islam ini yang kita memberikan tumpuan harapan ke depan agar supaya Islam yang lengkap ini, Islam yang kafah ini bisa mengambil peranan, ya, agar supaya bukan saja menguasai bagaimana ibadah, bagaimana juga muamalah muasyarah, bagaimana juga perekonomian, bagaimana juga politik, bagaimana juga akhlak juga. Dalam hal ini akhlak Islam, akhlak yang sudah diberikan teladan oleh Rasulullah adalah akhlak yang bisa diterima oleh segala kalangan, yang bisa diterima oleh semua umat, kehidupan dan berbagai kehidupan, tata kehidupan di segala lini bagi seluruh alam. Oleh karena itu, sangat heran apabila Islam dianggap pengganjal, Islam dianggap perintang, Islam dianggap sudah kadaluarsa, Islam sudah ketinggalan zaman. Nah, ini kalau seandainya mereka-mereka yang memusuhi Allah, mereka-mereka yang memusuhi umat ini, menyampaikan statement seperti itu, statement yang mendiskreditkan umat Islam seperti itu sangat wajar, makul. Tetapi bagaimana pendukung-pendukung dari saudara kita, yang membela dari saudara-saudara kita, yang memberikan kontribusi daripada saudara-saudara kita? Maka hal ini salah satu tau'iyah, salah satu penyadaran dengan revolusi akhlak ini, agar supaya saudara-saudara kita mempunyai kesadaran, saudara-saudara kita mempunyai mempunyai kekuatan, sehingga tidak watadhabari hukum, tidak hilang kehebatan kita,
tidak dipermainkan oleh musuh-musuh umat ini. Sehingga kita akan menemukan jati diri kita ini, menemukan siapa yang sebenarnya kita ini, menemukan tentang Islam ini yang betul-betul menjadi solusi di berbagai kehidupan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya revolusi akhlak ini bisa merevolusi amar ma'ruf nahi munkar, bisa memberikan revolusi bagaimana mentadbiq kalimatul haq 'inda sultanin jair. Karena afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayatin akhar kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Sebaik-baiknya, seutama-utamanya jihad adalah betul-betul bisa menegakkan kalimat yang hak, kalimat yang kebenaran, kalimat keadilan di depan penguasa yang angkara murka. Nah, oleh karena itu, revolusi akhlak ini adalah solusi juga agar supaya kita bisa memberikan kontribusi dalam peranan umat Islam ini ke depannya. Mudah-mudahan Habib Rizik beserta beberapa komponen ulama-ulama di Indonesia ini bisa betul-betul berperan aktif di dalam amar ma'ruf nahi munkar bi ta'wiyatillah wa bi nasrillah. Wa berharap kita dengan qiyadatuna, riayatuna Al-Habib Rizik mudah-mudahan bisa aktif dengan berinteraktif dengan dengan ulama-ulama yang sudah tercantum di sini. Mungkin beliau dalam keadaan sibuk, ya, baru datang dari Saudi. Saya dengar kabar terakhir beliau sebenarnya sudah bersedia untuk bergabung lewat online pada hari ini, tetapi karena beberapa kesibukan dan beberapa tokoh-tokoh sanak keluarga juga yang masih ingin menemui beliau, sehingga sangat ita'assaf katsir, meminta maaf, mohon maaf supaya bisa dimaklumi dan mungkin bisa bergabung di lain waktu. Demikian yang bisa sampaikan. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.